Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kali ini kita akan kembali menyampaikan sebuah risalah yang juga ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat. Ya, di dalam Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat, risalah yang berkaitan dengan makam kegilaan dalam sufi atau di ilmu tasawuf. Kita sering mendengar bahwa banyak orang-orang yang diistilahkan kalau di masyarakat kita atau di dalam ilmu tasawuf namanya itu majnun. Orang yang gila, yang dianggap gila tapi sebenarnya tidak gila, karena mereka yang sudah mencapai makam kedudukan ilmu yang tinggi sehingga mereka seakan gila padahal sesungguhnya tidak. Nah, kita ingin mendengarkan uraian Syekh Ibnu Arabi ini dalam pengalamannya bersama menemui atau sampai ke makam kegilaan itu atau majnun itu. Saudara sekalian, baiklah kita langsung bacakan tentang ini. Aku pernah merasakan langsung makam ini, kata beliau, yaitu makam kegilaan atau majnun itu. Berdasarkan apa yang dikatakan orang kepadaku, aku menghabiskan waktuku melaksanakan salat 5 waktu sebagai imam dalam sebuah jamaah. Dengan menyempurnakan ruku, sujud, dan semua keadaan-keadaan salat, baik yang berupa perbuatan maupun perkataan. Namun, aku tidak sadar sama sekali tentang semua itu. Tidak tentang jamaah tersebut, tempatnya, kondisinya, dan tidak sesuatu pun dari alam indrawi dikarenakan penyaksian yang dominasi diriku. Sampai-sampai dalam keadaan itu, aku tak lagi bisa menyadari diriku dan orang lain. Orang mengatakan padaku bahwa ketika datang waktu salat, aku akan mendirikan salat dan melaksanakannya bersama orang-orang. Keadaanku waktu itu seperti aktivitas yang terjadi pada orang yang sedang tidur dan tidak menyadari sama sekali aktivitasnya. Berdasarkan apa yang disampaikan orang kepadaku, aku menjadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga bagiku waktu salatku, dan Dia tidak membuatku melakukan dosa sama sekali seperti yang lakukan pada As-Sibli radhiyallahu anhu pada saat ia hilang dari kesadaran. Tetapi konon kesadaran As-Sibli, saudara sekalian, Imam As-Sibli adalah seorang ahli tasawuf besar, bahkan berulang-ulang dikatakan dalam riwayatnya dikatakan mencapai makam ini, yaitu makam kegilaan ini atau majnun. Pada saat hilang kesadaran. Tetapi konon kesadaran As-Sibli dikembangkan pada waktu-waktu salat. Namun aku tidak tahu apakah ia sadar pada saat ia dikembalikan atau keadaannya sama seperti yang kualami. Karena orang yang menceritakannya tidak bercerita secara detail. Pada saat hal tersebut disampaikan pada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ahli tasawuf besar juga yang bermukim di Baghdad, juga berasal dari Baghdad, yang oleh karena itu beliau dijuluki sebab Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah membiarkannya berbuat dosa. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu di saat kegaibanku atau gaibah, aku menyaksikan diriku berada di dalam cahaya yang mengelilingi dan tajalli yang maha dahsyat. Saya ulangi. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu di saat kegaibanku, aku menyaksikan diriku berada dalam cahaya yang mengelilingi dan tajalli yang maha dahsyat di ars nan agung
sedang melakukan sholat, namun aku tidak merasakan pergerakan apapun dan aku terpisah dari diriku. Aku menyaksikan diriku sedang ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu bahwa yang sedang ruku dan sujud itu adalah diriku. Sama seperti penglihatan orang yang bermimpi di dalam tidurnya, sementara tangan Allah itu dalam diapit 2 tanda petik, menggenggam ubun-ubunku. Aku sangat takjub akan hal itu, karena aku tahu bahwa orang yang salat itu bukanlah selain diriku, namun bukan pula diriku. Dari kejadian itu aku memiliki makrifat tentang sang pemberi taklif. Maksudnya sang pemberi beban. Taklif itu beban atau kewajibannya di dalam syariat. Dan yang dibebani taklif, nama subjek dan nama objek, ya, yang dibebani taklif dan yang dibebani taklif, nama subjek dan nama objeknya. Demikianlah dengan ini telah kujelaskan kepadamu keadaan orang-orang yang diambil akalnya di antara orang-orang gila ilahi. Nah, jadi di antara orang-orang gila ilahi itu diapit oleh 2 tanda petik, yaitu orang yang gila karena hubungan ininya dengan gila dalam tanda petik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan seorang yang mengalami secara langsung dengan penyaksian empiris, yang mengalami jadi Ibnu Arabi menceritakan pengalamannya tentang berkaitan masalah makam kegilaan itu. Jadi dia juga mencapai tingkatan itu, tentunya antara satu syekh dengan syekh yang lain, menurut mereka pengalaman tentang mencapai makam kegilaan itu mungkin berbeda-beda. Nah, tetapi umumnya para ahli tasawuf, bahkan hampir semuanya mengatakan ada orang yang seakan-akan gila tetapi sesungguhnya tidak gila. Bahkan salat yang sesungguhnya mengatakan bahwa dia bukan dia yang salat, tetapi yang salat adalah yang membentuk, yang menggerakkan seluruh aktivitasnya. Dan tentunya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam, kalau kita kutip kembali penjelasan tentang salat di dalam bacaan surat Al-Fatihah misalnya, dikatakan bahwa sesungguhnya yang memuji dirinya bukanlah kita, tetapi dia yang sesungguhnya memuji dirinya sendiri melalui lisan hambanya. Kira-kira demikian saudara sekalian tentang makam yang pengalaman Syekh Ibnu Arabi radhiyallahu anha di makam kegilaan, risalah tentang ini. Saudara sekalian, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mendapatkan hikmah dari uraian beliau tersebut atau pengalaman beliau tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan sekalian, sebelum kita akhiri, saya berharap kita jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.